أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Ya masyarul muslimin wal muslimat, jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan berkahnya ini, untuk bersama-sama kita kembali mendalami penjelasan-penjelasan yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita masih membahas ayat-ayat terakhir di surat Asy-Syams, yaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat Tsamud bitagwaha idzin ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatullahi was-suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Allah Subhanahu wa taala firman yang artinya kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu utusan Allah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Namun mereka mendustakan dan bahkan menyembelih unta itu. Maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap apa akibatnya tersebut. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah ayat-ayat akhir di surat Asy-Syams yang mengkisahkan tentang kaum Samud. Dan kita akan mengambil pelajaran terkait dengan kaum Samud. Ya, sebuah peradaban yang di masa itu bisa dikatakan adalah peradaban yang maju. Dan hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu. Ini salah satu konsep dalam Islam untuk upaya menjadi baiknya diri kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun. Tidakkah mereka mengambil petunjuk terhadap apa yang telah kami binasakan pada kaum-kaum sebelum mereka? Dalam ayat di surat Rum, Allah juga berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi
untuk memperhatikan apa-apa yang telah terjadi pada kaum-kaum sebelum mereka. Jadi, jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, salah satu cara untuk kita agar bisa memperbaiki diri, atau bagaimana caranya agar diri kita baik, adalah dengan mempelajari, memperhatikan keadaan kaum-kaum terdahulu. Ya. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadisnya tentang kaum-kaum terdahulu. Jadi tidaklah serta-merta atau hanya dengan mempelajari secara psikologis keadaan manusia, bagaimana keadaan masyarakat, tidak. Tapi dengan cara melihat apa dan bagaimana umat-umat terdahulu. Ya. Ini adalah cara yang telah dituntunkan oleh Allah agar kita menjadi baik. Kisah-kisah yang Allah sebut dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Rasulullah singgung dalam hadisnya, ada kisah-kisah orang yang selamat, ada kisah-kisah orang yang tidak selamat. Itu kita ambil sebagai pelajaran. Itu yang harus kita perhatikan. Metode dalam rangka mencari kebaikan itu diantara dengan melihat apa yang terjadi di kaum-kaum terdahulu. Karena kehidupan ini, hadirin, persis diibaratkan oleh sebagian seperti roda. Bahwa yang namanya roda itu sesuatu yang berputar. Ya, pada setiap bagiannya pasti akan kembali ke tempat semula. Atas suatu saat akan ke bawah, bawah atas ke atas, terus begitu. Begitulah kehidupan. Ya. Maka keliru kalau ada pembahasan yang diadakan dalam rangka mencari kebaikan, kemaslahatan, bagaimana masyarakat menjadi baik, bagaimana masyarakat ini menjadi makmur, tapi tidak melihat apa yang telah berlalu dari kaum-kaum terdahulu. Itu salah. Yang benar adalah dengan memperhatikan kisah-kisah terdahulu. Bapak-bapak mungkin yang sudah berumur, ya seperti saya, walaupun saya belum berumur ya, saya masih muda sebenarnya. Kita dulu masih kecil, kalau saya ya, itu masih suka baca kisah-kisah para nabi. Saya sering dibelikan orang tua saya. Ya, kisah-kisah para nabi, betul nggak? Nah, Bapak juga mungkin mengalami itu. Yang sekarang itu sangat jarang, sudah susah. Coba perhatikan anak-anak zaman sekarang. Ya, sangat jarang sekali, kalau saya perhatikan ya, saya sangat jarang sekali melihat ada anak-anak yang sekarang itu senang baca buku kisah-kisah para nabi. Betul tidak? Atau mungkin saya yang terbatas ya. Anak-anak sering kita jumpai lebih tertarik dengan sesuatu yang sifatnya futuristik istilahnya. Ya. Yang kekinian dan yang lebih kepada masa depan. Ya. Ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk salah satu yang kekeliruan sebenarnya. Enggak boleh kayak gitu. Ya, bahwa dalam pendidikan itu ajarkan anak-anak kita kisah-kisah terdahulu. Hadirkan di rumah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah kaum terdahulu. Ya, karena kalau punya bekal bagaimana tentang narasi dan cerita bagaimana kaum terdahulu, itu akan menjadi bekal yang sangat baik sekali dalam menghidupi kehidupan. Beda dengan orang yang dalam persepsi dan ekspektasinya sesuatu yang belum akan terjadi. Ya. Itu akan berbeda dalam menjalani kehidupan. Orang yang memiliki bekal dengan apa yang telah terjadi itu lebih siap, lebih survive. Nah inilah diantara tujuan kenapa
syariat, dalam hal ini Allah dalam Al-Quran, Rasulullah dalam hadisnya, sering sekali menyebut kisah-kisah kaum atau umat terdahulu. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Di sini yang dikisahkan oleh Allah adalah kaum Samud. Dan telah kita mulai di pertemuan yang lalu, ya. Nabi yang diutus ke mereka adalah Nabi apa? Saleh alaihi salatu wassalam. Ya. Dalam Al-Quran disebut Nabi Saleh ini diutus kepada kaum yang Allah sebut dengan kaum Ad. Kaum Ad ini adalah asal usul kaum Samud. Di surah Al-A'raf ayat ke-74. Wadhkur idza ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard. Ya. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibal buyutan. Wadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah ketika Rabbmu menjadikan kalian penguasa di muka bumi setelah kaum Ad, ini kaum Samud, dan memberikan tempat bagimu di muka bumi, bahkan kalian bisa membuat istana-istana dari bumi-bumi yang datar itu, kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Maka ingat nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana yang telah kita singgung di pertemuan yang lalu, kaum Samud ini, hadirin, adalah generasi kehidupan manusia yang di muka bumi ini, ya, bisa dianggap kaum dengan peradaban yang modern di masa itu, ya. Kalau kita berbicara masa itu, peradaban yang maju di masa itu di kaum Samud, di masa itu, ya. Standarisasi kaum kan beda-beda tuh. Nah, kalau di masa lalu, ibaratnya sekarang, kaum Samud itu kayak mungkin Eropa atau Jepang lah. Kalau kita kan sekarang melihat umat manusia atau komunitas yang maju kan Jepang gitu ya, Eropa gitu ya, betul nggak? Secara keduniawian. Nah, kalau zaman dulu kaum Samud ini adalah komunitas masyarakat yang modern di masa itu. Ya, dan standarisasinya diantaranya adalah mereka bisa membangun istana-istana dari pegunungan. Bagaimana di pekan lalu yang telah kita jelaskan. Ya. Bahwa kaum Samud, hadirin, tempat tinggal mereka itu gunung. Gunung itu mereka pahat. Ya. Di berbagai lembah. Dengan memahat gunung-gunung. Nah, peninggalannya itu sampai sekarang masih ada. Oleh UNESCO dijadikan sebagai tempat wisata. Sampai sekarang masih ada. Silakan lacak di internet. Ya. Tempat tinggal kaum Samud yang dilestarikan sampai sekarang. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Para ulama menjelaskan bahwa kaum Samud yang asal mulanya adalah kaum Ad adalah kaum yang memiliki peradaban yang tinggi, yang maju di masa itu. Dan ini terbukti dari peninggalan mereka, adanya ukiran-ukiran, ya, di tempat tinggal mereka. Ya, maka ini semua adalah menunjukkan kecerdasan secara intelektual, kemampuan yang sangat tinggi pada diri mereka, namun tidak sebanding dengan keimanan kepada Allah. Nah, disinilah masalahnya. Kecerdasan kalau tidak bergandengan atau tidak didasari dengan iman, kebinasaan. Ya. Hadirin yang saya hormati, para ulama menjelaskan begini. Cerdas yaitu sesuatu yang dengannya seseorang memiliki intelektual yang baik, baik secara logika, sikap, dan mental, itu namanya cerdas. Belum tentu menjamin pemiliknya menjadi baik. Tapi keimanan yang baik, yaitu keyakinan seseorang kepada Allah yang baik, itu pasti
mengantarkan pemiliknya menjadi baik. Jadi orang yang cerdas belum tentu baik, tapi orang yang beriman dengan baik pasti baik. Betapa banyak orang yang cerdas, ya, ternyata orangnya jahat. Betul nggak? Betul tidak? Ada nggak orang yang cerdas dan dia jahat? Ada tidak? Banyak. Ya. Contohnya siapa? Netanyahu. Hah? Betul. Ada yang kenal Netanyahu nggak? Hah? Enggak kenal? Belum pernah? Kayaknya ada namanya gitu, Netanyahu ya? Hah? Justru itu saya nggak kenal. Yang itu saya nggak kenal. Yang saya kenal Netanyahu. Ya, itu jahatnya luar biasa. Ya. Ingin genosid kaum muslimin di Palestina. Ya. Dan liciknya dia. Dengan sekian banyak makar-makarnya. Jadi orang yang cerdas itu kadang malah justru membuat pemiliknya jahat. Beda dengan iman. Kita kembali ke kaum Samud. Kaum Samud ini luar biasa loh hadirin. Pinter. Di masa itu mereka adalah masyarakat yang cerdas. Pinter. Maju. Ya. Kalau di zaman dulu mungkin bisa dikatakan yang keren gitu ya. Modern untuk standar masa lalu. Tapi tidak sejalan dengan keimanan kepada Allah. Inilah kisah kaum Samud yang Allah utus kepada mereka Nabiullah Saleh. Allah firman di surah Al-A'raf ayat ke-73, wa ila Samud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Samud Allah utus dari kalangan mereka sendiri yang bernama Saleh untuk menyeru kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada yang berhak disembah selain dirinya. Ya, kaum Samud pun menolak. Enggak mau mereka ya, menerima ajakan Nabi Saleh untuk menyembah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hari ini di sini ada pelajaran. Jadi kaum Samud itu enggak mau ketika diajak oleh Nabi Saleh untuk menyembah, menghambakan diri kepada Allah. Itu seruan Nabi Saleh. Nabi Saleh tidak mengajak kaum Samud untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Enggak. Ini ayatnya buktinya. Al-A'raf ayat ke-73. Al-A'raf 73 iya. Ya qaumi ibudullah. Wahai masyarakatku, ubudullah. Sembahlah Allah, hambakan dirimu kepada Allah, hinakan dirimu kepada Allah. Itu konsekuensi dari penghambaan. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan, wahai kaumku, akuilah Allah sebagai Tuhan. Enggak itu, bukan itu. Seluruh para nabi dari awal sampai akhir, seruan mereka kepada umat manusia adalah agar manusia menghambakan diri, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri. Menghinakan diri kepada Allah. Itu yang disuruh oleh para nabi dan rasul. Bukan mengajak manusia untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Ingat hadirin. Kalau pengakuan Allah sebagai Tuhan, nggak perlu capek-capek. Karena itulah sebuah konsekuensi yang sangat mudah terwujud pada diri manusia. Manusia itu mudah untuk mengakui dan menyepakati narasi Allah adalah Tuhan. Itu mudah. Ya, nggak perlu capek-capek. Ya. Apalagi yang memang mengaku dirinya telah muslim, mukmin. Untuk mengatakan sepakat yuk Allah sebagai Tuhan, gampang. Untuk mengiyakan narasi ini gampang. Tapi untuk menghambakan diri kepada Allah, itu yang menjadi perjuangan. Itu yang menjadi perjuangan. Maka Islam ini hadirin adalah agama penghambaan kepada Allah. Agama apa?
Penghambaan kepada Allah. Bukan tentang pengakuan Allah sebagai Tuhan. Bukan. Ingat, Yahudi juga mengakui Allah sebagai Tuhan. Nasrani apalagi zaman dulunya mengakui Allah sebagai Tuhan. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Syaitan juga demikian. Kaum musyrikin juga demikian. Maka pertanyaan untuk kita terhadap Allah, apakah hanya sebatas mengakui? Atau telah betul-betul menghambakan diri? Buktikan, realisasikan dengan penghambaan kita kepada Allah. Artinya nih, kalau orang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak terbukti dengan ibadah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ada di masyarakat kita, kalau ditanya siapa Tuhanmu, pasti jawabannya Allah. Tapi bersama dengan itu dia nggak sholat. Betul? Ada nggak? Ada tidak? Mungkin pertanyaannya bukan ada tidak. Banyak tidak? Nah, banyak lebih begitu. Nggak ada gunanya. Jadi Islam bukan kayak gitu. Islam itu penghambaan kita kepada Allah. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah, inilah yang membuat kaum Samud tidak mau. Para ulama juga menjelaskan bahwa di antara yang membuat mereka sombong dan angkuh sehingga tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Soleh karena mereka menganggap telah makmur, telah kaya, telah berhasil, telah memiliki dunia. Ingat ya di zaman dulu ya, di masa itu ya parameternya jangan samakan dengan kita. Jadi mereka di masa itu telah menganggap menguasai dunia sudah. Mereka memiliki kapabilitas yang mereka yakini dengan kompetensi itu mampu menguasai dunia. Untuk apa lagi menyembah Allah? Itulah kata para ulama, hadirin yang saya muliakan. Betapa mengerikannya kepintaran itu. Ya, kalau tidak terbimbing dengan hidayah dari Allah. Pintar itu sangat berpotensi membuat pemiliknya angkuh, sombong. Maka perlu sekali hidayah dari Allah agar terbimbing oleh hidayah. Albert Einstein, siapa yang nggak kenal orang ini? Kenal semua kan? Kenal? Kenal ya? Kenal baik. Kata para ulama, orang ini hadirin sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Matanya menyaksikan tanda-tanda besar kebesaran Allah itu. Tapi karena Allah tidak memberinya hidayah, keangkuhannya mengalahkan keimanan. Dia orang Yahudi loh. Orang Yahudi itu bukan tidak tahu akan Allah, enggak. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dari lahir sudah kenal Allah. Agama mereka adalah agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi tidak tunduk dan menghambakan diri kepada Allah. Tak terbimbing dengan hidayah. Binasa. Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, tidak usah silau dengan orang yang katanya cerdas, pintar, IQ-nya di atas rata-rata. Nggak usah silau. Kalau tidak ada keimanan kepada Allah, angkuh dan pasti menghancurkan, binasa pasti. Ya. Bersyukurlah kepada Allah dan teruslah minta hidayah kepada Allah. Itu yang kita lebih butuhkan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah, kaum Samud karena mereka menolak seruan Nabi Soleh, maka Allah pun menimpakan sebagai azab dan siksaan, tapi peristiwanya demi peristiwa, tahapan demi tahapan. Nah, inilah rahmatnya Allah. Allah itu sungguh sangat penyayang. Allah itu sungguh sangat pengasih. Maha benar Allah dengan firman-Nya, "Wa rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku lebih dikedepankan daripada kemurkaanku. Di surat Fatir, akhir surat Fatir Allah sebutkan, "La yu'akhidullahu bima kasabat." Kalau seandainya Allah langsung mengazab mereka atas apa yang mereka perbuat serta merta langsung Allah azab, maka niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini makhluk hidup. Tapi tidak. Allah itu subhanallah, maha suci Dia,
yang dengan kasih sayangnya untuk orang pendosa sekalipun, untuk yang kufur sekalipun, untuk yang membangkang sedemikian rupa sekalipun, Allah berikan pelajaran bertahap. Ya. Kalau seandainya Allah langsung mengazab, langsung habis itu. Ya. Maka bersyukurlah kita ketika ada ujian-ujian itu pada diri kita untuk menyadarkan kita. Ya. Nah, inilah terkait dengan ontanya Nabi Soleh. Itu tahapan sebenarnya. Ya, dari proses-proses Allah ingin menghukum kaum Samud. Ya. Kalau pernah dengar bagaimana tahapan Allah akhirnya membinasakan Fir'aun, itu 7 atau 9 peristiwa. Ya, sebagian atau sejumlah besar ulama ahli tafsir mengatakan 7 peristiwa. Ada bentuknya Allah utus belalang memenuhi istananya. Kemudian ada lagi tahapan Allah kirim kodok memenuhi istananya. Kemudian ada juga darah memenuhi istananya. Buka gelas darah, buka piring darah. Ya. Hingga akhirnya Allah binasakan. Di akhir peristiwa yang terbesar yang Allah tenggelamkan di Lautan Merah. Ini semua bukti sayangnya Allah agar hamba mengambil sikap merubah diri. Nah, itulah tujuan musibah, hadirin. Bapak Ibu kalau mengalami ujian dan cobaan, ada rasa sakit, ada mungkin kekurangan finansial, segeralah kembali kepada Allah. Segeralah beristighfar kepada Allah. Segeralah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam mengatakan, musibah yang karenanya membuat engkau semakin dekat kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau semakin jauh dari Allah. Apa gunanya nikmat yang banyak, harta benda yang banyak, rumah yang luas, kendaraan yang banyak, kalau membuat sang pemilik semakin jauh dari siapa? Dari Allah. Bahkan dari masjid. Nikmatnya banyak tapi jarang muncul di masjid. Allahumma musta'an. Itulah yang kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, kullu ni'amin lam tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyatun 'alaika. Semua karunia nikmat yang tidak menjadi sebab sehingga engkau bisa dekat kepada Allah, maka karunia itu akan menjadi malapetaka bagimu. Hati-hati hadirin. Ya. Kaum Samud, ya. Allah Subhanahu wa taala uji dengan seekor onta sebagai salah satu proses untuk mengazab mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan onta bagi Nabi Soleh. Dan luar biasanya Allah tampakkan sebagai mukjizat Nabi Soleh, onta ini muncul dari sebuah batu. Bukan onta biasa ini. Ya. Ada sebuah batu yang terbelah lalu mengeluarkan seekor onta. Bukan onta yang lahir dari onta yang lain. Dan inilah ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ya, ini mukjizat para nabi. Dan ingat, saya pernah jelaskan di pekan yang lalu, kalau para nabi bila terjadi keanehan pada mereka, itulah yang disebut dengan apa? Mukjizat. Kalau selain para nabi, kalau ada keanehan pada mereka, itu disebut apa? Karomah. Ya, karomah. Dan dua-duanya sama dari sisi perkara yang di luar kebiasaan terjadi. Ya, tetapi terjadinya mukjizat atau karomah hanya atas kehendak siapa? Kehendak Allah, bukan kehendak yang bersangkutan. Ingat ini, pelajaran penting ini. Saya ingin tegaskan hal ini karena banyak salah paham dalam masalah ini. Ya, banyak yang salah dalam menginterpretasikannya.
Mukjizat itu para nabi yang mengalaminya dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan adalah diwujudkan atau ditetapkan oleh Allah terjadi atas kehendak Allah semata, bukan kehendak Nabi. Seperti mukjizatnya Nabi Soleh ini, ada onta milik Nabi Soleh yang keluar dari batu. Bukan atas kehendak Nabi Soleh. Seperti mukjizat Nabi kita banyak, Nabi Muhammad SAW itu banyak mukjizatnya. Di antaranya keluar air dari jari jemari, sela-sela jari. Nah ini bukti bahwa mukjizat itu bukan kehendak para nabi. Rasulullah kalau seandainya memang mukjizat keluarnya air itu dari jari jemari kehendak beliau, maka di sana Nabi tidak akan pernah sholat istisqa. Tapi nyatanya kan Nabi istisqa. Apa istisqa? Sholat minta hujan. Ngapain? Betul kan? Harusnya cukup begini aja kan? Tapi enggak. Itu mukjizat, apalagi karomah. Karomah itu sesuatu yang bukan atas kehendak seorang yang bertakwa, orang yang soleh, tapi atas kehendak Allah. Allah tampakkan, Allah tetapkan terjadi atas kehendak Allah. Ketika ada orang di belakangan mengaku punya karomah dan terjadi atas kehendaknya, itu sudah pasti dusta. Itu sudah pasti permainan syaitan dan atau keterlibatan jin. Ada ngaku wali misalnya, atau dikatakan oleh orang lain wali, lalu dia bisa memperlihatkan keanehan-keanehan. Misalnya apa? Berjalan di atas air. Nah, yang konyolnya ada di Sumatera itu, nyata-nyata nih, ingin membuktikan kemampuan bisa berdiri di atas air, dia sholat di kolamnya. Sholat, tenggelam sepahanya, ya, nggak berhasil. Sujud dia tenggelam gitu. Konyol. Jadi karomah itu bukan sesuatu yang terjadi atas kehendak kita, nggak bisa. Ya. Makanya tayangan-tayangan di layar kaca ada wali-wali yang sekehendaknya itu mempertunjukkan karomah, itu udah dusta, nggak mungkin. Karomah itu bukan sesuatu atas kehendak seseorang, tapi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata. Bisa dipahami? Ada yang di sini punya karomah? Enggak kan? Barangkali mau mengadu gitu. Adu karomah gitu ya. Baik, jadi ini mukjizat Nabiullah Saleh alaihi salatu wasalam. Nah, ontanya Nabi Saleh ini, hadirin yang saya hormati, ya, ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai ujian bagi kaum Samud. Di antaranya adalah onta ini minum dari sumber air masyarakat kaum Samud. Allah tetapkan. Ontanya Nabi Saleh ini kalau minum ngambil air di sumber mata airnya kaum Samud. Dan sehari penuh. Jadi ontanya kalau pergi ke sumber airnya masyarakat Samud itu sehari penuh di sana. Jadi gantian dengan masyarakat kaum Samud. Sehari ontanya kaum Samud, sehari setelahnya masyarakat Samud. Allah tetapkan hal ini dalam ayat di surah Al-A'raf 73. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Fadharuha ta'kulu fi ardillah. Ini unta betinanya Allah ya, yang ada pada Nabi Saleh. Menjadi tanda bagi kalian, biarkan dia makan, minum di muka bumi kalian, di tempat kalian. Ya. Ini jadi Nabi Saleh menyampaikan kepada masyarakat kaum Samud, ini onta, jangan diapa-apain. Biarkan makan dan minum, jangan diapa-apain. Inilah ujiannya kaum Samud. Simpel kan sebenarnya, tapi disitulah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji hambanya sesuai dengan kehendaknya, kadang dengan perkara-perkara yang di mata kita sepele, padahal itu ujian Allah. Itu yang harus kita senantiasa waspadai. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka akhirnya kaum Samud ya nggak tahan. Kok bisa-bisanya ini? Ya, onta ini memiliki privilege istilahnya. Apa? Keistimewaan. Betul kan? Ya. Onta kok kayak gini perlakuannya? Dibiarkan seenaknya minum di sumber mata air mereka. Nggak mau mereka.
Ya, sehingga bersekongkollah mereka untuk membunuh onta tersebut. Gagal ujian. Ya, bersekongkollah mereka ya, membunuh onta tersebut. Akhirnya ini diantara semakin besar ya, kemurkaan Allah kepada mereka. Ya, seandainya kalau mereka langsung mentaati, mungkin langsung Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Saya bilang seandainya. Hadirin, kalau mengatakan seandainya boleh tidak? Boleh. Katanya kata seandainya itu membuka pintu syaitan. Boleh tidak? Untuk perkara yang telah lalu boleh. Ya. Untuk perkara yang telah jelas-jelas ada aturan syariat padanya. Misalnya nih, orang-orang Abu Lahab nih. Abu Lahab kan jelas nih, mati dalam keadaan kufur. Betul tidak? Abu Thalib tuh. Kita katakan seandainya Abu Jahal mati dalam keadaan beriman, niscaya dia selamat. Betul nggak? Betul tidak? Maka seandainya konteks seperti ini tidak mengapa. Ya. Maka begitu kata para ulama, seandainya kaum Tsamud mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Ya, tapi mereka tidak sabar dengannya. Mereka pun bersekongkol untuk membunuh onta Nabi Soleh tersebut. Maka setelah membunuh onta Nabi Soleh tersebut, ya, maka beliau pun memperingatkan bahwa azab Allah akan datang ke negeri ini dalam 3 hari setelah ini. Ini lagi-lagi menunjukkan rahmat dan sayangnya Allah. Ya, rahmat dan sayangnya Allah. Tidak serta-merta langsung sisaan Allah itu datang. Maka saya juga yakin, kalau saya pribadi meyakini, ya, musibah-musibah besar yang terjadi di dunia ini, itu insya Allah Ta'ala sudah ada pertandanya itu. Ya, oleh sebagian orang mungkin sudah tahu. Mungkin saja. Ya, seperti pernah terjadi tsunami, itu mungkin ada tanda-tanda yang sudah akan terjadi. Dan itu semua adalah pertanda rahmatnya Allah sebenarnya. Untuk kita segera kembali kepada Allah. Nah, Nabi SAW juga memperingatkan 3 hari setelah ini akan datang azab Allah untuk negeri ini. Ya. Maka berlalulah 3 hari. Mereka pun semakin angkuh. Ya. Azab tersebut disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama, suara yang menggelegar. As-sa'iqah. Nah, ini kalau mau dicatat sebagai pelajaran, azabnya kaum Tsamud itu bertahap. Pertama berupa suara yang menggelegar. Ya, suara keras yang memecahkan ya, telinga mereka. Di surah Al-A'raf ayat ke-78, Allah mengirim suara seperti guntur. Ya, seperti suara geledek. Fa'akhadhathumus sayhatu fasbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka ya, mendengar suara yang menggelegar, maka di antara mereka ada yang mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Azab yang kedua, gempa yang mengguncang negeri mereka. Rajfah. Disebut dengan rajfah. Oleh yang pertama, sa'iqah. Yang kedua, rajfah. Al-A'raf 91. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah kemudian juga menimpakan kepada mereka berguncangnya bumi, gempa. Sehingga sebagian mereka pun berguguran karenanya. Mayat-mayat bergelimpangan. Karena gempa yang begitu dahsyat itu. Kemudian yang ketiga, petir yang membakar. Sa'iqah. Ini 3 azab. Ya. Dari langit Allah kirim petir bagaikan api. Di surah Al-Haqqah ayat ke-5. Wa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Ini azab yang terakhir yang membinasakan mereka semua. Dan adapun kaum Tsamud, mereka pun binasa dengan taghiyah, ya, petir yang membakar, yang menggelegar, ya. Diiringi suara yang sangat keras. Ya.
Maka ini 3 azab kaum Samud. Yang pertama apa tadi? Suara apa? Yang menggelegar. Suara keras sebagai guntur. Yang kedua, gempa yang mengguncang bumi mereka. Yang ketiga, petir yang membakar binasa mereka. Nah hadirin, saya ingin menyampaikan sikap Rasulullah, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW terhadap kejadian-kejadian alam yang Allah tetapkan sebagai yang membinasakan kaum terdahulu. Apakah petir, atau angin kencang, atau gempa. Nah Rasulullah itu ketika mendapatkan kondisi alam yang menjadi sebab Allah binasakan dengannya umat terdahulu, beliau takut. Itu Nabi. Yang disebutkan pernah beliau melihat langit gelap gulita, mendung gelap. Maka kata Aisyah, Nabi langsung masuk rumah ketakutan. Karena itu diantara kondisi alam yang karenanya Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Jadi pelajaran untuk kita nih, kalau ada nih peristiwa alam yang karena peristiwa itu Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu, hadirkanlah rasa takut. Bukan malah apa? Bersukacita, pasang status, selfie, banjir, oi. Allah mustahil, itu nggak benar. Ya. Lagi ada petir juga selfie. Petir nih, oi. Tiba-tiba syukur dia kalau nggak kena petir. Gosong lah. Jadi hadirin, bencana alam itu bukan disikapi dengan sukacita, apalagi gimmick, apalagi drama. Tapi hendaknya mencambuk kita untuk semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar. Ya, takutlah kepada Allah. Hadirkan rasa takut kepada Allah. Itu sikap Rasulullah. Ketika melihat kejadian alam yang Allah tetapkan sebagai kebinasan bagi kaum-kaum terdahulu. Nah, ini 3 nih, kejadian alam yang Allah tetapkan sebagai kebinasan bagi kaum Samud. Pertama, suara yang menggelegar, doa gitu. Yang kedua apa? Gempa. Yang ketiga, petir yang membakar. Nah, saya ingat, saya waktu itu hadir di Lombok yang gempa berkepanjangan itu. Itu luar biasa loh, luar biasa. Saya waktu di luar nih, di jalan aspal di Mataram. Itu goyang betul jalan itu, negeri itu, kampung itu goyang betul. Saya sekarang ini masih terbayang. Ya, itu luar biasa. Ya, kejadian itu yang harusnya membuat kita takut kepada Allah dan seterusnya. Hadirkan rasa takut. Bukan malah tidak memiliki rasa itu. Malah menjadikannya sebagai pertanda alam lah dan seterusnya, mengait-ngaitkannya dengan kejadian alam dan seterusnya lah. Tapi kembali kepada Allah. Ya, sekarang kan keblinger nih para peneliti, ilmuwan segala macam hanya menjelaskan kejadian-kejadian alam itu dengan sebab-sebab alamiah. Oh ini karena bumi bergeser, oh ini. Kembali kepada Allah, itu pelajaran yang terpenting. Sekarang saya tanya, ada nggak nih orang-orang yang katanya ahli geografi, ahli alam, mengaitkan semua kejadian itu dengan Allah? Kan jarang. Tapi penjelasannya apa? Ini ada lapisan bumi yang segala macam penjelasannya. Tapi tidak ada yang mengingatkan ini semualah peringatan dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kan jarang. Baik hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka ini kebinasan bagi kaum Samud. Pelajaran untuk kita semua agar tidak menentang perintah Allah. Ya, agar kita semua senantiasa mengikuti ajaran para nabi yang diutus kepada kita dan terakhir dengan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mengambil pelajaran dari kisah ini, ya akhir bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran lagi angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini dapat diambil hikmah dan pelajaran darinya agar kita senantiasa menjadi hamba yang mentauhidkan Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah
serta bersyukur atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita, bukan malah sombong dan angkuh kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala bisawab. Dengan demikian berakhirlah tafsir untuk surah Asy-Syams pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan ya? Karena sudah azan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.